Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan Bang, kami mahasiswa dari Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Jadi di sini kami akan melakukan wawancara tentang Nahdlatul Ulama. Nah, kalau boleh tahu dengan nama siapa ya Bang? Digo Anugrah. Sama satu lagi? Muhammad Awan Maulana. Kalau saya tahu nih Bang, Abang ini di organisasi lebih ke NU, spesifik NU-nya bagian apa ini? Oke, itu pengantar ya teman-teman dan informasi lah ya, biar sama-sama belajar dan juga sama-sama tahu lah sebenarnya. Di NU itu ada beberapa yang namanya badan otonom. Kalau di Muhammadiyah itu namanya Ortom ya, organisasi otonom ya, betul? Iya Bang. Ya, jadi ada beberapa badan otonom yang bernaung di bawah yang namanya Nahdlatul Ulama. Salah satu organisasinya yang di mana kami berhimpun di sana sekarang adalah namanya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Dan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ini memiliki saudara lah namanya. Itu namanya Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Di atasnya ada Ansor dan Fatayat. Ansor ini itu khusus pada namanya Fatayat. Fatayat itu kayak kakaknya kita gitu. Jadi ada laki-laki ada perempuan gitu ya. Di atasnya lagi itu baru bisa masuk namanya NU Nahdlatul Ulama. Dan di samping Nahdlatul Ulama itu ada namanya Muslimat NU, itu ibu kita. Jadi kalau NU itu bapak kita, Muslimat ibu kita, ibu juga anjing. Selain itu tuh ada juga yang bergerak mungkin di berbagai bidang ya. Mungkin dari teman-teman yang sudah menyelesaikan studinya ataupun sudah sarjana itu di NU itu ada namanya ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Kemudian ada juga yang bergerak di bidang bela diri. Jadi di NU itu ada namanya Pagar Nusa yang bergerak di pencak silatnya. Mungkin kalau di Muhammadiyah kan ada tapak suci, ya kan? Kalau di NU itu ada namanya Pagar Nusa, merupakan badan otonom dari badan Nahdlatul Ulama, anak-anak dari NU lah itu. Jadi ada yang terkategorikan berdasarkan bisa dikatakan inilah ya benar. Profesi ada ya benar. Ada lembaga-lembaga, ada lembaga hadro, ada juga Kesenian. Ada kesenian, ada lembaga pendidikan itu namanya LP Ma'arif, itu namanya LP Ma'arif, lembaga pendidikan LP Ma'arif lah intinya, yang bergerak di pendidikan gitu. Tadi kan udah Bang jelaskan kalau misalnya gimana susunan pengurusnya Bang? Oke. Di IPNU Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama tuh kita mungkin dari tahap kaderisasinya dulu ya, biar nanti teman-teman siapa tahu pertanyaan nanti teman-teman juga bisa terjawab di sini. Jadi di IPNU itu ada namanya Makesta, itu tingkatan kaderisasi pertama sebelum masuk ke Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, IPNU atau IPPNU. Di atas Makesta ini kan masih dasar nih, Makesta nih kayak pengenalan apa itu NU, apa itu IPNU, apa itu Ahlussunnah wal Jamaah, apa itu hal-hal dasar lah pada intinya gue, termasuk paham-paham yang dibawa oleh organisasi tersebut. Jadi di tingkatan selanjutnya itu ada namanya Lakmut, latihan kader muda. Tentunya kan materi yang dibahas di Makesta dibahas lagi di Lakmut, tapi dengan tingkatan yang berbeda gitu, dengan tingkatan lah kualitas yang berbeda. Di atas Lakmut itu ada namanya Lakut, latihan kader utama. Itu lebih rinci lagi tuh, kayak kalau kita bahas Ahlussunnah wal Jamaah itu lebih rinci lagi tuh. Kalau kita bahas itu lebih rinci lagi tuh. Kayak mengerucut gitu lah ya. Baru yang tingkatan paling tinggi itu namanya Laknas, latihan kader nasional. Latihan kader nasional itu baru diadakan. Baru tahun ini ya Men ya. Betul. Ya, baru tahun ini. Laknas ini salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui calon-calon ketua umum gitu. Ibaratnya potensi mereka tuh bakal ditempa di situ dan mereka bakal ibaratnya. Ya di sini Laknas tuh tempat para calon ketua umum lah gitu. Kita berbicara terkait tingkatan kepengurusan gitu ya. Iya Bang. Tingkatan kepengurusan itu kita namanya pimpinan pusat. Itu yang diketuai oleh ketua umum. Pimpinan pusat. Di bawahnya itu ada namanya pimpinan wilayah Riau,
pimpinan wilayah Sumbar, kayak di NU gitu juga tuh, PWNU, pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama. Kalau kita PW IPNU, pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, gitu juga IPP. Kalau struktur organisasi gimana Bang? Nama ketuanya, bendaharanya? Oke. Yang jelas pasti ada KSB ya, Ketua Sekretaris Bendahara. Iya, Bang. Kalau dari pimpinan cabang IPNU Kota Pekanbaru itu saya sendiri yang mengetuainya gitu. Terus sekretaris saya ini rekan Owen, sekretaris saya. Bendaharanya ada di Pekanbaru juga, cuman lagi ini tidak bisa kesini. Terus selanjutnya itu masuk kepada kita sebutnya bidang mana? Bidang departemen kita sebutannya departemen. Ada departemen kaderisasi, pokok nggak jauh-jauh lah dari organisasi lain gitu, cuma organisasi itu sendiri gitu. Tujuan kita kan namanya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, tentunya kita kan berfokus di pelajar dan pendidikan gitu ya, jadi seperti itu. Kalau boleh tahu di Nahdlatul Ulama ini metode dakwahnya seperti apa? Gitu. Kalau metode dakwah sih, kalau NU ya mungkin juga termasuk dalam bandung-bandungnya nih. Kita tentu pertama berpaham Ahlussunnah wal Jamaah ya. Kemudian kita lebih metode dakwah NU itu lebih kepada pendekatan, apalagi pendekatan kebudayaan gitu ya. Oh, ya. Artinya tanpa beragama tapi tanpa menghilangkan tradisi yang sudah ada di Indonesia khususnya ya, karena kalau kita melihat ke belakang Islam masuk di Indonesia juga dari Wali Songo juga dengan metode dakwah yang saya rasa menerapkan metode dakwah yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada hari itu ya. Kalau mungkin hari itu Wali Songo berdakwah dengan dengan masyarakat Indonesia yang pada hari itu masih memegang teguh ajaran leluhur mereka, mungkin kalau hari itu langsung berdakwah langsung mungkin tidak akan menerima ya kan. Maka kalau NU lebih kepada berdakwah dengan merangkul ya, dengan merangkul, tidak memukul ya kan, dengan sopan ya, tanpa menyakiti perasaan orang lain ya kan. Misalnya kalau hari ini kita melihat di Indonesia tahlilan, kenduri ya kan, dan ini hanya ada di Indonesia gitu kan. Nah ini yang dibawa oleh para pembawa agama Islam Wali Songo kita pada zaman dulu gitu. Artinya kebudayaan itu tidak dihilangkan. Kegiatan lain organisasi selain dakwah apa ya Bang? Oke, kita fokus di IPNU-nya ya. Iya Bang. Oke. IPNU IPPN ini kan bisa dikatakan sebagai organisasi kader pertama di Nahdlatul Ulama gitu. Yang sudah saya sampaikan tadi, setelah IPNU itu ada Ansor dan sebagainya. Jadi walaupun ada beberapa orang yang langsung bisa ke Ansornya gitu ya, bisa ke Fatayatnya gitu, tapi kalau secara bukan dikatakan prosedur juga, tapi secara tingkatan itu secara proses mereka tuh dikader dari pelajar. Tentunya ketika berbicara pelajar itu berbicara gawainya IPNU gitu. Jadi selain dakwah tadi, kita juga sebagai itu tadi organisasi kader pertama sebelum nantinya pelajar-pelajar ini dapat naik ke tingkatan selanjutnya gitu. Dan di IPNU sendiri itu kita punya batasan bisa dikatakan pengkaderan lah ya, itu hingga umur 24 tahun. Jadi setelah umur 24 tahun mereka boleh gabung ke tingkatan yang di atasnya gitu, di Ansor gitu. Sebelumnya itu batasannya tuh umurnya di umur 30 tahun. Terus turun jadi 27, dan setelah kongres kemarin di Jakarta itu diturunkan lagi menjadi 24 tahun gitu. Dan kita juga selain karena kita juga organisasi pelajar,
untuk kita fokus kepada kegiatan-kegiatan yang fokus kepada keterpelajaran itu pada teman-teman SMA, SMP, perguruan tinggi. Namun samping itu juga kita ada beberapa kegiatan-kegiatan kalau keagamaan mungkin oke lah itu ya pasti lah itu kegiatan sosial juga, kegiatan-kegiatan umum juga kita buat gitu. Artinya kita tidak hanya berfokus tentang kegiatan keagamaan saja, tentang Nahdlatul Ulama gitu kan, tidak. Namun kegiatan-kegiatan lainnya, kegiatan sosial, kegiatan umum dan sebagainya juga kita laksanakan. Jadi kalau teman-teman kita baca sejarah, itu kan berdiri karena ada faktor-faktor. Di antaranya adalah untuk untuk menghimpun pelajar-pelajar Nahdlatul Ulama, ya mungkin sama lah kalau di Muhammadiyah yang khusus pelajarnya itu dihimpun oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah IPM, teman-teman yang mahasiswa dihimpun di IMM mahasiswa Muhammadiyah gitu. Nah sama latar belakang berdirinya itu adalah untuk menghimpun ataupun mengumpulkan seluruh pelajar-pelajar Nahdlatul Ulama dalam suatu wadah, yaitu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Apakah dia? Kira-kira gitu. Gimana? Ada lagi? Terima kasih banyak ya Bang penjelasannya. Siap. Jadi kita tutup lagi. Jadi kegiatan wawancaranya sudah selesai Bang. Makasih atas waktu yang telah Abang berikan. Jadi kami minta maaf apabila kami ada kesalahan Bang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Need yours in all